Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fertilisasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah fusi antara sel sperma dengan sel ovum, di mana nantinya akan terbentuk zigot, dan zigot itu akan mengalami pembelahan sel, kemudian akan mengalami pembelahan meiosis, berkembang menjadi embrio. Nah, dalam proses pembelahan tersebut akan ada namanya morula, blastula, gastrula. Yang gastrula itu nanti akan tercipta 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm atau lapisan luar, lapisan endoderm atau lapisan dalam, dan lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Kemudian ada yang namanya neurula. Neurula itu nanti akan berkaitan dengan susunan saraf. Kemudian kita akan membahas tentang proses fertilisasi. Proses fertilisasi itu dimulai dengan yang pertama adalah sel sperma akan menembus sel folikel. Tahap pertama adalah sel sperma akan menembus sel folikel. Kemudian yang kedua adalah akrosom. Akrosom atau kepala dari sel sperma akan mengeluarkan enzim yang bernama hyaluronidase. Enzim ini merupakan enzim pencernaan, di mana enzim tersebut nantinya akan merusak atau mencerna membran pelusida, yang mana nanti akan memudahkan sperma dalam masuk melalui zona pelusida tersebut. Akrosom atau kepala sel sperma mengeluarkan enzim hyaluronidase. Yang ini nantinya akan merusak membran pelusida. Nah, setelah membran pelusida tersebut rusak, maka sel sperma kemudian akan masuk, dan yang ketiga adalah sel sperma masuk dan menembus sel ovum. Nah, ketika sel sperma telah menyentuh sel ovum, maka membran pelusida tersebut akan mengeras, dan mengeras itu yang mengakibatkan sel sperma lain yang belum masuk tidak dapat masuk lagi. Ya, ini merupakan alasan mengapa satu sel telur itu hanya dibuahi oleh satu sel sperma. Nah, kemudian setelah masuk bertemu dengan sel ovum tersebut akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini tepatnya terletak pada tuba falopi, tepatnya di lapisan di saluran terlebar dalam tuba falopi, yaitu ampula. Kemudian setelah sel sperma dan juga sel telur itu mengalami peleburan, maka akan terbentuk zigot yang nantinya akan mengalami pembelahan sel dan mengalami pembelahan meiosis, membentuk embrio. Nah, zigot tersebut kemudian seiring berjalannya waktu menuju rahim akan terus membelah dan mengalami perkembangan menjadi embrio. Kemudian catatan penting dalam fertilisasi ini adalah yang pertama, ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim dan hanya dapat dibuahi dalam waktu terbaik, yaitu 16-12 jam pertama. Jadi ovum itu
memerlukan waktu 4 sampai dengan 5 hari untuk perjalanannya menuju rahim, dan hanya dapat dibuahi sel telur tersebut pada waktu terbaik yaitu 6 sampai 12 jam pertama. Kemudian yang kedua adalah pelepasan ovum dari ovarium, itu dinamakan dengan ovulasi. Lalu poin ketiga, enzim pencernaan pada sperma adalah enzim hyaluronidase. Nah, enzim ini tadi yang mencerna atau merusak membran pelusida, di mana untuk memudahkan sperma masuk dalam pembuahan. Kemudian yang keempat, morula terjadi pada hari keempat, blastula terjadi pada hari kelima. Blastula terjadi pada hari ketujuh. Lalu nomor 5, setelah zigot sampai di rahim akan mengalami nidasi atau zigot membenamkan dirinya pada selaput lendir rahim. Jadi zigot itu akan menuju rahim nantinya. Nah, dalam perjalanannya itu zigot akan terus membelah dan mengalami pembelahan sel tersebut, yang mana nantinya ketika berada di rahim akan melekat pada selaput lendir rahim dan nantinya akan membenamkan diri pada selaput rahim tersebut, lendir rahim tersebut, yang itu dinamakan dengan nidasi. Kemudian poin keenam adalah masa kehamilan pada manusia sekitar 9 bulan atau 10 hari. Jadi masa kehamilan pada manusia itu pada umumnya sekitar kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, jadi poin pentingnya adalah fertilisasi itu adalah fusi antara sel sperma dan sel ovum yang nantinya akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio yang kemudian nanti akan keluar menjadi bayi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.